Radio Republik Indonesia dengan aneka berita. Sari berita penting. Keluar atau tidaknya Indonesia dari keanggotaan organisasi negara-negara produsen karet alam akan dibahas pada pertemuan organisasi tersebut di Bangkok. Pemerintah perlu berani tanpa ambivalensi menegakkan lagi kedudukan sentral koperasi secara makro dalam perekonomian Indonesia. Mantan Deputi Perdana Menteri Singapura Ong Deng Cheong terpilih sebagai Presiden Singapura dengan meraih suara 58,7%. Inilah berita selengkapnya, segera dibacakan oleh Hudaya Burjaman. Keluar atau tidaknya Indonesia dari keanggotaan INDRO akan dibahas pada pertemuan negara-negara produsen karet alam di Bangkok. Sekjen Departemen Pertanian Sutatwo Hadiwigeno di Jakarta mengatakan, dalam bulan September nanti ada pertemuan tingkat menteri membahas masalah itu. Sebelumnya, Oka Kornal, Ketua Gapkindo, mengemukakan negara-negara produsen karet alam akan mempertimbangkan untuk keluar dari INDRO, organisasi yang menghimpun pula negara-negara konsumen karet. Organisasi ini tidak dapat berfungsi dengan baik ketika harga karet jatuh, bagian stok penyangga tidak dapat berbuat banyak. Oleh karena itu, jika INDRO tidak melakukan sesuatu yang menguntungkan negara-negara produsen karet alam, maka organisasi ini akan bubar. Pemerintah perlu berani tanpa ambivalensi menegakkan lagi kedudukan sentral koperasi secara makro dalam perekonomian Indonesia. Ketua Umum Dekopin Sri Edi Swasono di hadapan peserta Mukernas Persatuan Keluarga Besar Taman Siswa di Jakarta mengatakan, ambivalensi di lingkungan birokrasi berkisar pada masalah kurang tegasnya tekad politik dan lemahnya keberanian politik, atau kurang berani terang-terangan memperjuangkan demokrasi ekonomi, menolak kapitalisme dan liberalisme. Dalam kaitan ini, diharapkan Taman Siswa menjadi salah satu pusat pengembangan sistem ekonomi berdasarkan azas kekeluargaan dan kebersamaan, khususnya pusat pengembangan dan penyuluhan koperasi Indonesia. Ketua Persatuan Keluarga Besar Taman Siswa Ki Gembe Sudiono mengakui saat ini kualitas lulusan Taman Siswa menurun dibandingkan pada zaman pergerakan menjelang kemerdekaan. Kepada wartawan di Jakarta, Ki Gembe Sudiono mengatakan, situasi yang dihadapi jauh berbeda antara dahulu dan sekarang. Tantangan dahulu hanya masalah feodalisme di bawah penjajahan Belanda, namun tantangan sekarang jelas jauh lebih kompleks, ditandai dengan globalisasi yang begitu mengerikan, etnis-etnis dan nasionalisme sudah pecah semua. Oleh karena itu, upaya mengkaji ulang dan menghidupkan kembali ajaran Ki Hajar Dewantoro bagi Taman Siswa sangat mutlak untuk menjawab berbagai tantangan sekarang dan masa mendatang. Taman Nasional Laut di Teluk Lampung yang kini sedang dibangun pemerintah akan melindungi Gunung Anak Krakatau terhadap kemungkinan pencemaran perairan sekitar gunung api tersebut. Meskipun selama ini Anak Krakatau telah dinyatakan sebagai cagar alam berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan, namun di perairan sekitar Krakatau masih dikhawatirkan adanya pencemaran. Dinas Pariwisata di Bandar Lampung menyebutkan Taman Nasional Laut yang kini sedang dibangun meliputi 180.000 hektar perairan Teluk Lampung, termasuk beberapa pulau yang digarap sebagai objek wisata oleh Pemda Lampung. Indonesia mendominasi gelar juara dengan merebut 7 nomor yang diperlombakan pada Festival Layang-Layang Krakatau Internasional yang berakhir hari ini di Bandar Lampung. Keberhasilan Indonesia dalam Festival Layang-Layang Internasional pertama memperingati ke-110 meletusnya Gunung Krakatau diperoleh setelah mendominasi kategori tradisional, kreasi dan khusus yang dilombakan dalam festival tersebut. Sedangkan Malaysia menempati urutan kedua dan Singapura di urutan ketiga. Festival Layang-Layang Krakatau Internasional diikuti 150 peserta antara lain Australia, Malaysia, Singapura, dan Indonesia.
Aneka berita ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia dan dipancar luaskan oleh radio siaran non-RRI. Mantan Deputi Perdana Menteri Singapura, Ong Teck Cheong, terpilih sebagai Presiden Singapura dengan meraih suara 58,7% dalam pemilihan presiden secara langsung yang baru pertama kali diselenggarakan di negeri itu. Ong Teck Cheong mendapat 952.513 suara dari 1,62 juta suara yang sah, sedangkan saingannya Chua Kim Yeow memperoleh 41,3% atau 670.358 suara yang sah. Dalam pemilihan presiden pertama tercatat 1.756.517 pemilih, 40.000 diantaranya adalah pemilih baru. Ong Teck Cheong setelah pengumuman tersebut mengatakan dukungan yang diberikan oleh para pendukungnya membantu memberikan kepercayaan dalam menjalankan tugas presiden. Kaum pemilih di Azerbaijan mulai memberikan suara hari ini dalam suatu referendum yang diselenggarakan untuk menentukan apakah Presiden Abulfaz Elisabey, satu-satunya pejabat yang dipilih secara demokratis di negeri itu, akan diperbolehkan tetap memangku jabatannya. Sekitar 4 juta orang, termasuk sekitar 700.000 pengungsi yang telah melarikan diri dari konflik Azerbaijan dengan pasukan Armenia, memenuhi syarat untuk memberikan suara. Para pejabat meramalkan pemilih yang memberikan suara lebih dari 50%. Seorang perwira intelijen Irak, Letnan Issam Hussein, telah membelot ke Kuwait meminta suaka politik. Harian Kuwait, As-Siyasa, menyebutkan Issam Hussein yang bekerja pada Badan Intelijen Irak meminta suaka politik di Kuwait dalam usaha melarikan diri dari tirani rezim Irak yang terus menerapkan praktek kekejaman kepada rakyat Irak. Sementara itu, kantor berita Iran, IRNA, melaporkan Kuwait telah mengirim bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi Irak Syiah yang sedang menuju Iran setelah mereka mendapat serangan bom Angkatan Darat Irak. Kesebelasan Jawa Tengah membuka peluang untuk maju ke babak semifinal turnamen sepak bola Piala H-Ornas setelah petang tadi di Stadion 45 Karanganyar menang 1-0 atas Jawa Barat. Hasil pertandingan lainnya, Sumatera Barat yang tergabung di grup L bersama Jawa Tengah menundukkan Sumatera Selatan 3-0. Di grup K, Jawa Timur bermain imbang 6-6 dengan Sumatera Utara dan Aceh menang telak 5-0 atas Kalimantan Selatan. Demikian dilaporkan reporter RRI Surakarta, Edi Susanto. Pasangan Yuri Heskey dari Manado tampil sebagai juara turnamen bridge terbuka 1993 yang berakhir petang tadi di Gedung KONI DKI Jakarta. Yuri Heskey dalam pertandingan tersebut mengumpulkan nilai tertinggi 179,87 sekaligus memboyong piala bergilir RRI yang tahun lalu direbut pasangan Agus Lufti Gardea juga dari Manado. Pemenang kedua kelompok A, Teni Sompotan Edi Sampelan dari DKI Jakarta, dan pemenang ketiga, Polei Amir Yusuf juga dari Jakarta. Kelompok B, juara pertama, Safri Yopti, kedua Amelan Parlin, dan juara ketiga, Suboya Edi. Kelompok junior, juara pertama, Topik Nasution Yeni Boyo dari DKI Jakarta. Turnamen bridge memperingati Hari Bakti RRI yang berlangsung selama 2 hari itu diikuti 60 pasangan. Petang tadi ditutup resmi oleh Direktur Radio yang diwakili Kasubdit Bina Programa Dr. Andes Sukri. 79 crosser dari berbagai daerah hingga hari ini telah memastikan tampil dalam gudang garam motocross Champ of Champ yang berlangsung tanggal 11 dan 12 September di sirkuit 8 Ulu Jakabaring, Palembang.
Ketua Panitia Helmi Sungkar menjelaskan, kejuaraan tersebut antara lain akan memperlombakan kelas 125 dan 250 cc Special Engine, Grass Track Bebek dan Sport 150 cc. Menurut Helmi Sungkar, sirkuit yang akan dipergunakan dalam kejuaraan itu diharapkan selesai pada tanggal 1 September mendatang. Panitia masih membuka kesempatan bagi para peserta untuk mendaftarkan hingga tanggal 8 September, masing-masing di Hotel Swarna Dipa, Jalan Tasik nomor 2, Palembang, dan di Trendy Promo Mandira, Jalan Kesehatan 2, nomor 6, Bintaro, Jakarta Selatan. Lomba balap motor Mustang Pemuda Pancasila IMI Open Road Race 93 akan berlangsung tanggal 19 September di sirkuit Jalan Mas Street, Madiun, Jawa Timur. Panitia pelaksana Gembong Suprianto kepada RRI malam ini menjelaskan, lomba balap motor tersebut akan mempertandingkan kelas bebek standar sampai dengan 115 cc pemula Jawa Timur, kelas sport sampai dengan 155 cc pemula Jawa Timur, kelas bebek standar sampai dengan 115 cc terbuka Jawa Timur, kelas bebek tune up 115 cc terbuka, dan kelas sport tune up 155 cc terbuka. Mustang Pemuda Pancasila IMI Open Road Race 93 diselenggarakan Tiger Enterprise Solo itu akan memperebutkan trofi Dewan Presidium DPP Pemuda Pancasila. Pendaftaran bagi para peserta dibuka mulai tanggal 1 hingga 18 September di Jalan Ponorogo, nomor 27, Madiun, Jawa Timur. Perjalanan api PON ke-13 petang tadi memasuki kota Ponorogo, Jawa Timur. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Radio Republik Indonesia Madiun, Ambarwati. Tepat pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, api PON ke-13 yang dibawa lari sekitar 300 karyawan-karyawati pemerintah daerah Ponorogo dan pelajar terbagi dalam 23 etape dengan menempuh jarak 38 km dari perbatasan Trenggalek dan Ponorogo tiba di Pendopo Agung Ponorogo. Api PON ke-13 diserah terimakan dari Ketua Koordinator Regu B, R. Agus Tahmi, kepada Ketua DPRD Ponorogo Sutomo. Selanjutnya api PON tersebut diinapkan semalam di Pendopo Agung dan besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat, api PON diberangkatkan oleh Kapolres Letnan Kolonel Polisi Dr. Andes Kamaludin Sarjana Hukum menuju perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah, tepatnya di Desa Miting, Kecamatan Badekan. Di Desa Miting, api PON akan diserah terimakan dari Pangdam 5 Brawijaya, Majen TNI Haris Sudarno, kepada Pangdam 4 di Ponorogo, Majen TNI Suyono. Selama di Ponorogo, api PON ke-13 malam ini disambut dengan berbagai hiburan di alun-alun dan bazar kerajinan dan makanan khas Ponorogo. Perjalanan api PON selama melintas di wilayah Ponorogo dari perbatasan dengan Trenggalek menempuh jarak sekitar 38 km dengan memakan waktu 4 jam. Selama dalam perjalanan, api PON ke-13 mendapat sambutan hangat oleh masyarakat di sepanjang rute yang dilewati. Ketua Koordinator Daerah PON ke-13, Letnan Kolonel Polisi Dr. Andes Sudasari, mengemukakan, selama dalam perjalanan sejak pengambilan api abadi di Madura, perjalanan obor PON tidak menemui hambatan. Selain itu, pengamanan lalu lintas juga berjalan lancar. Berikut hasil kejuaraan nasional Gantole di Wonogiri yang dilaporkan reporter RRI Surakarta, Hardono. Saudara, DKI Jakarta berhasil merebut juara umum pada kejuaraan nasional Gantole tahun 93 di Wonogiri, Surakarta, Jawa Tengah yang berakhir sore tadi. DKI Jakarta dengan penerbang andalannya Roy Sadewo, Doug Manson, dan Nanang mengumpulkan nilai tertinggi 26.243. Disusul Jawa Tengah total nilai 16.920 dan tempat ketiga diduduki NTB dengan total nilai 6.915. Dengan keberhasilan tersebut, kontingen DKI Jakarta meraih trofi bergilir KSAU.
Penerbang DKI Jakarta Roy Sadewo di nomor perorangan merebut juara pertama dengan mengumpulkan nilai terbanyak 12.697 sekaligus berhak memboyong piala bergilir Menpora. Di tempat kedua diduduki Dov Manson juga dari DKI Jakarta nilai 12.299 dan tempat ketiga direbut Jimmy Leowadi Jawa Tengah. Untuk nomor beregu B, juara pertama direbut Jawa Barat dengan total nilai 18.099. Di tempat kedua Kalimantan Selatan nilai 12.955 dan tempat ketiga diduduki Regu Sulawesi Selatan dan Jawa Timur yang sama-sama meraih nilai 10.105. Pertandingan kelas B memperebutkan Piala Pasida Jawa Tengah. Juara pertama direbut Sutarti Jawa Timur. Juara kedua dan ketiga diraih Heri dan Kusnadi, keduanya dari Jawa Barat. Kejuaraan nasional Gantolit tahun 93 yang diikuti 10 daerah Pasida di Indonesia terjadi pemecahan rekor nasional oleh penerbang Australia, Ian Jarman dengan penerbang Wonogiri Solo tulang pergi sejauh 60,5 km. Ian Jarman seusai pertandingan menilai Wonogiri pantas untuk kejuaraan Gantolit tingkat dunia. Di samping fasilitas sudah memadai, arah angin sangat mendukung untuk penerbangan olahraga layang gantung. Dari Dakota 5 nomor 1, inilah AM 936 kHz, Radio Puspa Dwi Suara Cipta, Jakarta. Anda ingin jadi pengusaha besar dan sukses? Cobalah promosikan usaha Anda melalui Radio P2SC, Puspa Dwi Suara Cipta, Jakarta. Karena promosi Anda akan didengar oleh lebih dari 250.000 penggemar setia kami. Harga pasti terjangkau. Hubungilah bagian pemasaran kami. Radio P2SC, Jalan Dakota 5 nomor 1 Kemayoran, Jakarta Pusat. Telepon 420-7375. Halo kanca mitra pamiarsa sugri kaum nunggu sadaya tekantun ka para pinisepuh utama pisan mah ka kanca satya anu kiwari nyantel ka P2EC sumangga urang bagiakeun deui hariring kami hal yang tembang dina lagu-lagu jaipongan tina swanten aar kiwari teh si kumpai teh laguna goyang deui tah tadi anu nyunkeun goyang deui teh ti urang mana tah. Atur salam kasonoan muga jadi panglipur kalbu pangbebrahmana dina mangsa istirahat pengieu. Ti payun ti M Pulung anu kiwari masih aya di gowok cerobok T2C. Hoyong nepakeun kemelang nah heulang jujur sekar wengi ieu teh kanggo ka Mbi Eni Asgar. Oge teh kantun kanggo ka Ujang Juli atuh mangsaniin harianeun anu kiwari amprok jonghok di gowok cerobok. Ibu Jumanah kitu deui teh kantun kanggo ka para wargi anu tebih cenah kanca mitra anu anggang anu kiwari masih nyantel ka P2EC. Sumangga teh tinggal bagiakeun ku hate rancage hiburan P2EC kalayan muga nyugemakeun lagu-lagu nu kagelarkeun saudara teh nyanggakeun. Salajengna ti mangsandiin bijumana teu kantun Ujang Juli anu bageur teh. Salah sawiji monitor satya ti Kapuren Banten. Kiwari anu padumukanana ngancik dari Palmarian Gang 10 Jakarta Timur nepangan kau Kamang Jukari Mang Kasim tekantun Mang Roidi di Pasar Kaget Kalibaru Timur Gang 7 Mang Aswad bi Amsah bi Asmah bi Asmi hapunten bi Amsah bi Asmi di Grogol Pluit Papa Nur Jalan tekantun bi EM di Gang Arimbi Mang Sarib di Kapuren. Implik-implik na wilujeng wengi, implik-implik anu maranti eta teh lo. Nyangakeun mugi katampi kalian kapiati kitu buku caturana teh. Halo pamirsa timang Gundala di Monas. Nepangan kau ka Ujang Asmara teh. Asmara teh asli Majalengka Raja Galuh. Jadi tetanggana Gunung Cirembe cek mang teh nya.
Alah. Kumaha cenah kabarna di jalan museum teh? Dalalamang sadayana. Ulah hilapnya Kang. Eta rendang sareng sayuranana cenah bili kasatan. Hapunten heureuy cenah Kang. Wilujeng ngadangukeun mugi katampi kalayan kapiati hiburan ti Radio P2C Jakarta. Ti Wawan Asgar hapunten kiwari masih di Gobok Cerowo. Bandar Roti Panggang anu koncara ti sampur indah Bahtera Jaya. Nepangan wengi ieu kaung ka para kanca mitra kanca satya P2C. Diantawisna kaung ka Mang Ompong cenah, Mang Nunung Ahyadi, Mang Edi Lalagasan, Mang Dodo Waradani oge teh kantun Eni Kurniasi. Emi Eni Asgar di Manggarai Selatan, Bapak Bargas Asgar oge teh kantun lengkapna Bargas Asgar Wijaya, Pak Darto Kakap Merah, Mang Saniin Ujang Juli anu kiwari amprok Jonghok di Gowok Corowok, Pak Guru Unus Cak-Cak Liara teh kantun Bos Hordeng Junaidi kitu deui, Pak Ajat Sudrajat, Pak Rohim RW 7, Mang Jaja di Radio Draba. Di Jalan Dayak Sampur, Gudang Baru. Wilujeng ngadangukeun kasadayana mudah-mudahan heureun kawih ka tampi kalayan kapiati kalian tembangna katampa ku kasuban mana sorana teh. Halo pamirsa ti Mang Saniin biju mana Ujang Juli anu badir, Mang Sarip ti Kapuren anu aya di Palmariam Kiwari. Lapangan kok Mang Sidik Torojol di Cipinang Bali, juru kawih tekantun Iin Sumiati di Cibugis, Cilengsi, Nyi Aas Kusmiati di Kalapanunggal, Padalang Kijung di Cisoka Balaraja, Padalang Ucu Suhanda, Nyi EM di Kutak Karya Hapunten, Batu Jaya Karawang, Mang Soleh, Mang Surya, Mang Ujang, Mang Rusman, Mang Hari di Rengas Dengklok Kampung Lolohan. Anu aya di Kayu Manis 5, Seraya, Jakarta Timur hapunten. Kasadayana ngaturkeun salam kasonoan wilujeng wengi kumaha daramang nyangakeun hiburanana ti Radio P2C Jakarta. Pak Musik Hamid selaku Ketua Grup Mustika Jaya, Pak Wakil Sa'i selaku Sekretaris Grup Mustika Jaya, Hero Suara hapunten, Pak Hero Suara Putra Kuningan selaku Bendahara Grup Mustika Jaya, Api Dayat, anggota Grup Mustika Jaya, Pak Burhan, anggota Grup Mustika Jaya, oge Pak Haji Nurdin, tekantun, di Grup Mustika Jaya kene. Ngaturkeun salam kasonoan ko kapala wargi anu tebih, baraya anu anggang, surna teh anu kiwari nyantel ka P2C. Moga-moga katampa kusumaan mana, hiburan di Radio P2C kiwari, kalayan nyanggakeun salam kasonoan ti Grup Mustika Jaya di Pasar Induk Cibitung, Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Halo pamirsa, salajengna ti Bapak Wakil Inung Cakra, Kesepuhan Narogong, Desa Kembang Kuning, Kabupaten Bogor. Nepangan Ulis Ishak, Halo Arifin, RW Ujang, Pak Boni, Kadus Ismail, RW Niman, RT Unan, Pak Entong, oge Pak Muhyiddin, teu dibiji-biji kasadayana di alamat sewang-sewangan. Kitu deui apana Dudi, apana Fitri, apana Timi, apana Nata, apana Anis, dusun namin oge teu kantun Pak Jari, Jipoh, Kasan, Kani, Edi oge Bandung, Saripalu Harianeun, ngaturkeun salam wilujeng wengi, wilujeng ngadangukeun. Halo pamirsa ti Mang Sidik Torojol, Dewa Anjrong anu sor teh ya. Napangan Pak Ani, Pak Mian, Pak Endang, Pak Meri di Bojong Kulur. Pak Wakil Acep Darat Deptea, Pak Olan tekantun di Ciangsana. Tidak kau ke Bapak Musik Hamid, Ketua Grup Mustika Jaya, Pak Wakil Sa'i Sekretarisna tekantun, Pak RW Ujang kitu deui, Pak Lurah Santa di Sodong. Implik-implikna wilujeng wangi, wilujeng kadangukeun. Pamirsa, Ti Dodo Wardani di studio, nepangan kanggo ka Pak Aswad Grup 3A, Ibu Amsah, Ibu Asmi, oge tekantun kau ka Bapak kali Ibu Seri, RT Hakim, Mang Yusnar hapunten, Mang Risin Astigar, Mang Gundala, Bapak M Pulung Asban, Aki Beger kitu deui,
Mang Wawan Asgar, Yan Asgar Haryanu, Mang Misdan, Mang Arifin, Bung Samsu, Pak Sanutani Bogel, Sanwarni hapunten, Sanwani Bogel. Kasadayana ngaturkeun salam wilujeng wengi, wilujeng ngadangukeun kumaha damang, nyangakeun hiburanana. Pamiarsa salajengna Norojode ti Gundala putra Kresek. Teu hilap Abah hapunten cenah. Kasohor sapertos sidik torojol. Oge bawakil aming nepangan maksudna kau ka sidik torojol, wakil aming oge tekantun. Kumaha damang cenah. Pak Ambari, Pak Seri, Ibu Seri oge tekantun, Pak Ahyad, Ibu Konong, Uyut Tohir Guspal. RT Ahim, Ibu Icah Jati Karya, Abah Ajat di Jalan Dayak, pimpinan Seni Sunda Sekar Tanjung di Tanjung Priuk. Kumaha dararamang sadayana. Nyangakeun hiburanana, wilujeng wengi, wilujeng ngadangukeun. Halo kanca mitra pamiarsa, ti Ero Ompong putra Kuningan alias si anak Dipan Tiar Kaki Lima. Nepangan wengi ieu kanggo ka urang Kuningan anu nuju milarian Kipayah cenah ti dayeuh Jakarta anu kawitna ti daerah Lur Agung, Ciwaru oge ti Lebak Wangi. Tekantun kanggo ka grup Pangkas Rambut Bandung anu aya di kota Jakarta anu diluluguan ku Mang Iyod. Implik-implikna wilujeng wengi cenah wilujeng ngadangukeun kituna lagu ti abdi Ero Ompong Tea putra Kuningan anu kawit ti desa Cinembeuy. Ngosok ngiring-ngiring dina seni Sunda Jaipongan Setiawargi Cinembeuy teh Cinembeuy hapunten Kuningan. Jangakeun cenah mangelan atur nuhun sami-sami lo. Wilujeng oge timbang, mudah-mudahan gelarna Jaipongan wengi ieu ti P2EC jadi gelarna kabungah cek mang oge kalian mudah-mudahan jadi panglipur kalbu pembrahmana dina acara dina mangsa istirahat wengi ieu. Sanes kitu lo. Hatur nuhun. Ibu Konong kalian Bapak Ahyad di Jalan Gotong Royong RT 2 RW 4 nomor 16 Larangan Utara Ciledug. Wengi ieu nepangan Mang Misdan, Mang Nunung Ahyadi, kepala suku Tekantun Aki Kemod maksudna Aki Beger, Aki Lintrik, Aki Centil, Ibu Icah, Ibu Seri, Bapak Seri, Teh Rahmi, oge Ratna Mojang Jakarta. Nyanggakeun kasadayana ngaturkeun salam wilujeng wengi, surana teh wilujeng ngadangukeun. Prak urang sami-sami tampak ieu hariring kawi halang tembang ti P2EC dina lagu Goyang Deui Aloh, hariring kawi Aar alias si Kumpai. Pruh lo nyanggakeun.
Sambil menyelam minum air, sambil minum kopi, dapat hadiah lagi. Selebaran apa itu, Bu? Lihat, Pak. Ini aku dapatkan waktu beli kopi dan gula ayam merak dalam satu kemasan di toko sebelah. Ya, kopi dan gula ayam merak spesial promo 93 menggelar hadiah-hadiah istimewa untuk penggemar kopi bubuk. 1 hadiah Daihatsu Pickup, 10 TV warna Digitech 14 inch, 30 kipas angin Sapporo, 100 kalkulator Citizen, serta 1000 kaos untuk pengirim pertama. Kumpulkan dan kirimkan 2 bungkus bekas kopi dan gula ayam merak ke PO Box 3030 JKS, Jakarta 12030, atau masukkan ke kotak undian yang disediakan di toko. Informasi lengkap baca iklan. Sambil menyelam minum air, sambil minum kopi dapat hadiah di Harian Pos Kota edisi Juni sampai dengan Agustus 93. Wah, minum kopinya nikmat, masih dapat hadiah lagi. Kopi ayam merak, jagonya kopi bubuk. Apa nak? Cumi. Oh, super mie. Itu sih gurih banget, nak. Saya pernah ditinggal baca dongeng sendirian sama cucu saya. Ya gara-gara super mie. Saya kan agak kurang dengar. Saya pikir dia masih di samping saya. Saya terus saja baca dongengnya. Gurih sih, Kak. Kakak juga suka kan? Apa? Apanya yang dibuka? Super mie gurihnya sampai ke gatel, kalau menang juga gatel, jangan digaruk, oleskan mie goreng dengan salad mie goreng, hanya salad mie goreng. Garuk sini, garuk sana, sebel deh, kulit
Minyak jangan digarukin. Nih, pakai ini nih. Apaan tuh? Salep mie korek. Apa, Rex? Salep mie korek. Ya, oleskan salep mie korek pada jari-jari kaki dan tangan yang terkena kutu air. Terasa hangatnya, hilang gatalnya. Salep mie korek, kemasan berwarna biru, mampu mengatasi gatal-gatal akibat kutu air. Salep mie korek, terasa hangatnya, hilang gatalnya. Oleskan mie korek dengan salep mie korek. Hanya salep mie korek. Dari bintang 7 yang terpercaya, baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter. Aduh, baunya. Minyak kayu putih apa, Bu? Kok enak dan segar? Oh, ini biasa, Bu. Minyak kayu putih cap gajah. Cap gajah? Wah, kalau cap gajah memang baik, Bu. Apalagi khasiatnya cesplung dan manjur sekali. Bu, perut Ani sakit. Gosok dengan minyak kayu putih cap gajah, Bu. Aduh, Ani, persis anak saya kalau perutnya sakit, mesti minta digosok dengan minyak kayu putih cap gajah. Kadang ya diminum dengan air hangat. Makanya, Bu, sejak dulu saya tidak pernah beli minyak kayu putih merek lain. Ya, hanya cap gajah yang cocok untuk keluarga saya. Saya juga, Bu. Harga bagi saya tak menjadi soal. Sebab harganya sesuai dengan mutu dan khasiatnya. Sejak dulu minyak kayu putih pasti cap gajah. Masuk angin, perut kembung, mual dan mabuk di perjalanan. Gosok saja dengan minyak kayu putih cap gajah. Minyak kayu putih cap gajah asli manjur. Produksi PT Usvi Surabaya. Bila Anda menderita sakit kepala yang berdenyut-denyut, sukar sekali memilih obat yang benar-benar dapat diandalkan. Minum Migran. Migran dengan zat aktif paracetamol dan isopropil antipirin langsung mengatasi sakit kepala di pusat rasa sakit. Migran, pereda sakit kepala. Migran, produksi Konimax. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Bila Anda mendambakan keluarga kecil bahagia sejahtera, terkadang Anda merasa khawatir. Karenanya, tanyakan pada dokter atau bidan tentang alat KB lingkaran biru yang cocok, agar Anda bisa berkata, keluarga kecil bahagia selalu ingat alat KB lingkaran biru. Ya. Aduh, cepat kemari, Bu. Ada apa, Pak? Aduh, pegal semua badanku. Ayo, pijit. Bapak ini setiap malam kok pegel, capek, dan ngantuk melulu. Mulai malam ini aku nggak mau mijitin lagi. Loh, Bu. Minum jamu kelanceng, Pak. Jamu lagi. Cepat pijit, Bu. Dicoba dulu, Pak. Nanti baru tahu khasiatnya. Jamu ini cespleng menghilangkan pegel-pegel. Lebih-lebih sehabis kerja. Jamu apa namanya, Bu? Jamu kelanceng. Benar, setelah minum jamu kelanceng, badanku sehat dan segar kembali. Jamu kelanceng menghilangkan pegal linu, letih lesu sehabis bekerja, segera sehat, segar kembali, dan juga kuat melek. Jamu kelanceng benar-benar cespleng, dapatkan di warung atau toko terdekat. Perhatian, sekarang banyak beredar jamu yang nama dan kemasannya menyerupai jamu kelanceng. Teliti sebelum membeli. Halo kanca mitra pamiarsa, tabu 23 kirang 16 menit kiwari jarum jam tewok P2 ceneterakeun. Semangat orang punggas wae hiburan kesenian Sunda, hiburan pilihan kalandep alias manasuka log dagu jaipongan kanggo mengieu. Ku lagu ulah tumanya. Laguna ulah tumanya kunaon rengse margi waktosna nyarelek nyalok. Haring kawi ami es, mudah-mudahan tiasa kalandep ku Allah sugri anu kiwari nyerengan P2C. Sateacana macakeun formulir tetapi serat-serat maksud mang teh anu masih keneh ujub alo tangtuna ge moal ka tiasa kaserena diaos dibaca kumargi waktosna samporet. Mung aya ieu hiji uleman alo. Uleman ti Bapak Ero Suara kalayan Ibu Yayah sakulawarga ti Jalan Bosih Gang Ros 3 Dusun 3 Kampung Utan RT 1 RW 2 Payunan Masjid Darussalam, Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Bekasi, di Pengkeun Pasar Induk Cibitung, Bekasi. Bapak Ero Suara teh sarasa biji kanca satia P2C nguningakeun cenah. Dina ping 22-23 September 83 dinten Rebo malam Kemis, Pomitaya cegahing Gusti Nu Maha Suci cenah bade ngadahupkeun pun anak.
merenikahkan pun anak cenah Nining Hayati ka Yayan Hermansyah. Insyaallah cenah dina ping 22-23 September 83. Waktosna tabusa 8 wikasal senanya tadi Jalan Bosih Gang Ros Tilu, Dusun Tilu, Kampung Utan RT JLW 2 Payunan Masjid Darussalam, Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, di Pengkereun Pasar Induk Cibitung, Bekasi. Ngarupikeun hiji kahormatan tangtu oge kaongka Bapak Eros suara kali Ibu Yayah sakula warga tangtosna kana kasumpingan Bapak Ibu sadaya timpah tipayun sateu acan oge ngahaturkeun sewu nuhun laksa ketika bingahan saurana teh kana kasarumpingan dina waktosna gesan Masando Arestu kapun anak anu ditikakeun nyata ka Ibu ka Neng Nining Hayati anu bade ditikakeun ka Yayan Hermansyah. Hiburan cenah wayang golek di Bandung dalang Dedek Amung Sutaria mugi tiasa direkam ke P2C. Waduh, atur nuhun ka Bapak Ero suara Ibu Yayah oge teh kantun sakula warga kana pangangkena kana ulemanana ka P2C. Mudah-mudahan dulur anu jauh perayaan wanggang para warga anu tebi tiasa kauninga ku pamaksadanana Ero suara karaya Yayah sakula warga anu bade mestakeun putrina anu bade ditikakeun wilujeng ayang-ayanggung kawale nyungcung parengket-rengket jengkol dina waktosna ulah aya halang-halangan teu jeung ieu nya Pak Ero